Menarik ada headlamp leveling ya, bahkan kalau mau jalan tuh dari sini ya ngatur transmisinya, jadi di model kayak tombol-tombol. Sama Tony di channel Tony Carver, dan hari ini kembali lagi di IMS di Surabaya, dan di belakangku ini ada sebuah mobil listrik ya, pesaing dari Wuling Air EV tentunya, dan mobil ini sudah diperkenalkan secara resmi di PEVS kemarin ya di Jakarta, dan ini adalah sebuah sub-brand dari DFSK yaitu Ceres E1 ya. Ini akan menjadi pesaing utama dari Wuling Air EV yang selama ini melenggang dia. Pastinya penasaran kan seperti apa mobilnya? Langsung aja ikuti reviewnya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Tony Carver dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya ya. Ya ini secara tampang depan biasa aja, nggak terlalu menarik banget ya. Ya polosan aja kayak gitu, dan ini emblemnya emblem Ceres yang merupakan sub-brand dari DFSK, dan namanya adalah E1 sekarang, bukan DFSK Mini EV seperti yang diperkenalkan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan lampunya sudah proyektor ya, harusnya sudah LED proyektor juga, dan ini sudah model sirkir ya, kalau yang dulu masih maksudnya setir kanan, yang dulu masih setir kiri, dan tapi wipernya arahnya belum diganti ya, jadi masih ngadep kayak buat setir kiri gitu ya, jadi arah kipasannya ke arah kiri gitu ya. Harusnya nanti kalau sudah dijual resmi arah wipernya harus diganti ya, biar tidak aneh modelnya kayak begini tuh ya. Terus kita samping ya, ini ada model aksen kayak begini nih ya, ini aksesoris tambahan aja, tidak terlalu berarti apa-apa. Dan untuk bannya ini ban kecil, dan mereknya masih merek Haida dari Cina, dan ukurannya ini ya 145/60 R13 ya. Sama kayak ban Kijang LX di rumah ya. Velgnya ukurannya segini juga, dan sekarang jadi ban untuk mobil-mobil kecil kayak gini ya. Ya ini perubahan zaman lah intinya ya. Jadi velg kecilnya untuk mobil kecil sekarang ya. Jadi bukan buat mobil-mobil seperti Kijang gitu ya. Dan di depan ini remnya sudah cakram ya Mas. Oke, dan lanjut lagi. Ini ada sen spionnya, LED bar kayak gini modelnya, dan juga di sini ini bisa muat 4 orang juga ya dudukannya, persis seperti Wuling Air EV. Dan di atas ini ada roof railnya ya, di atas ini, jadi bisa naruh barang. Jadi ini kalau kata salesnya ini bukan dummy ya, jadi bisa ditaruh buat roof box ya di sini. Dan oke lah, ini nilai plus ya daripada Wuling Air EV itu. Dan di sini ada banyak model-model lekukan ya. Ya ini ada lekukan yang seperti begini. Terus untuk bahan belakangnya sekarang kita lihat velgnya. Oke, untuk remnya sudah pakai cakram juga ya di belakang ini ya. Ya ini bagus lah ya. Dan ini motor listriknya ada di belakang, dan ini merupakan penggerak roda belakang mobil ini. Oke lah, ini RWD ya, mobil sekecil kayak begini, ini bukan FWD. Dan tuh lampu belakangnya sayangnya ini masih bolam ya, belum yang LED. Dan ini ada lampu stop lamp di Paimonnya gitu ya, dan ada antena short pole kayak begini, belum yang shark fit ya sayangnya. Dan ini tombol buat buka bagasinya pastinya. Dan di belakang ini cuma aksen-aksen aja, nggak ada lampu fog lamp ya. Tapi kalau mau dipasangin lampu fog lamp bisa sih ini. Ya kayak begitu aja sih, cenderung polos ya di belakang ini. Dan pastinya ada rem parkir ya. Oh, tapi menariknya ternyata ini lampu fog lampnya ada di belakang sini ya, dan ini lampu mundurnya di sini. Oke lah, ini mungkin buat mata kucing ya, bisa ini. Dan di belakang ini belum ada di foggernya ya, ini tulisannya Ceres kayak begini, dan ini ada tulisan E1. Ya entahlah, menurut kalian gimana ini penampilan kayak begini, ini bagus atau biasa aja? Tuliskan di kolom komentar ya, buat biar aku tahu reaksi kalian gimana mengenai belakang dari Ceres E1 ini ya. Oke, kita coba lihat ke samping sini. Ya ini modelnya sama kayak samping gitu ya, polosan aja, nggak ada yang terlalu tajam-tajam begitu. Dan ya ini harusnya tempat ngecasnya ada di sini nih ya. Oke lah, kayak begitu ya, kurang lebihnya kayak begini aja sih yang ada di DFSK ya. Oh, DFSK sih Ceres E1 kayak begini ya. Yaudah, kurang lebihnya kayak begitu aja tampilan eksterior dari Ceres E1 ini. Lanjut dulu ya, ini kita bakal masuk ke interior dari DFSK Ceres E1 ya. Duh, jadi keseringan ngomong DFSK terus ya, padahal ini sub-brandnya DFSK ya. Nah ini modelnya sudah jahit
kulit-kulitan sintetis gitu dan pakai jahitan asli nih. Mobil cilik kayak gini nih pakai jahitan asli gini, dan ya ini masih keras lah. Dan ini ada bottle holder sama tempat penyimpanan kecil, sama ada penyimpanan satu lagi di belakang sini ya. Dan ini speaker satu, dan juga ini ada aksen goldnya kayak begini ya. Jadi bagus lah, lebih berwarna mobilnya. Ya, kalau duduk di sini ya sama mungilnya dengan Wuling Air Eve yang sebelahan juga dengan mobil ini. Ya, oke lah, ini sangat-sangat enak sekali kalau buat nyetir ke jalan-jalan gang gitu ya. Jadi lebih mantap gitu. Yes, kita tutup dulu aja biar tidak berisik di luar. Dan ini ada ventilasi tambahannya, entah ventilasi apa ini, buat angin atau buat AC terusannya ke sini, ya tidak tahu. Dan untuk setirnya ini apa ya? Ini aku bingung, ini pakai sandi gitu apa gimana ya? Sandi Morse mungkin kayak di Ioniq 5 gitu. Aku nggak paham ya, apakah bener itu atau cuma hiasan aja. Ya ini steeringnya ada macam-macam nih, ada buat ini buat head unit yang ini sepertinya. Jadi ini buat play buat audio ya, ngeplay audio, terus buat ngangkat telepon ya, ini buat terima telepon ini. Jadi ini terus ini buat tick track mungkin atau besarin volume gitu. Dan ini cruise control ya harusnya, ini kalau ada tombol kayak begini nih ya. Ada ini sepertinya ada speed limitnya juga, jadi bagus lah. Dan ini ya, ini buat ngatur kecepatannya dari cruise control mau di kecepatan berapa. Ya jalan konstan gitulah yo. Terus untuk layarnya nih agak kecil ya, kayak macam tablet PC gitu ya. Nggak tahu ini ukuran berapa, mungkin cuma 6 inci ya. Dan ini pun juga nggak terlalu besar-besar amat ya, nggak sebesar punya Wuling Air EV ya. Tapi ya oke lah, masih cukup visibilitasnya ya. Tapi ini kita nggak bisa nyalain mobilnya karena kita nggak pegang kuncinya, jadi nggak tahu isinya apa aja. Nah, di sini kita kelihatan ya, tirangannya itu ada speedometer, terus di bawahnya itu ada indikator pintu ya, pembukaan pintu, yang saya memang kalau finger rem ataupun mesin nggak kelihatan nyala lampunya sama tadi. Baik, oke. Di bawahnya lagi ada tuas transmisi, ini indikator tuas transmisi, terus ada kapasitas range baterai di bagian bawah juga. Kirinya lagi kita dikasih infotainment display berukuran 8 inci, yang kita tes fluid banget, lancar banget ini, smooth banget transmisinya, kalau kita geser-geser udah kayak HP, keren. Tapi sayang dia nggak ada konektivitas Android Auto ataupun Apple CarPlay. Tapi ya, dia juga sudah menyebutkan Bluetooth, sudah menyebutkan radio juga, dan ada fitur yang bisa membuat kita bermain game di head unit 8 inchinya ini. Mungkin suatu waktu kita akan membahas fitur tersebut, sayangnya kita nggak bisa membahas fitur tersebut dalam waktu yang singkat ini. Oke, kita balik lagi ke. Nah ini dia, ini ada USB slotnya di sini, tapi yang USB universal mas ya. Dan ini buat buka tutup kaca jendela samping kanan kiri ini ya. Jadi ngaturnya dari tengah-tengah sini. Jadi ya nggak perlu sampai di sini lah. Ini jangkaunya gampang banget kok. Di tengah sini aja cukup. Terus ini rem parkirnya sudah elektrik sama auto holdnya ya, lengkap pokoknya. Dan ini ada netnya di sini, jadi nggak ada laci penyimpanan kayak begitu. Terus AC-nya model sentuh-sentuh gini ya, jadi nggak ada tombol fisiknya nih. Feel-nya kurang sebenarnya. Ya nggak tahu lah. Ini mungkin mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau dari kepraktisan sih ya kurang bagus ya kalau aku bilang ya. Ya mungkin nantinya bisa dipertimbangkan lah, minimal ada tombol-tombol fisik biar visibilitas kita nggak terganggu kalau mau nyetir gitu kan. Jadi kan harus lihat sini dulu, nanti ke distract kalau kita lagi nyetir gitu ya. Dan ini tombol hazardnya ada di sini ya, tapi hazardnya pun nggak nyala ya. Kinya mungkin lagi dimatiin atau gimana. Dan yang menarik ini ya, kalau mau jalan tuh dari sini ya ngatur transmisinya, jadi di model kayak tombol-tombol pencet gitu ya, ya kayak tuas saklar gitulah modelnya ya. Jadi ini cuma ada rear, reverse, neutral, drive atau sport mode. Ya, sini apa sport mode apa bukan ya? Ya nggak ada mode P-nya, jadi ya bisa di netral aja kalau berhenti gitu. Dan ini setirnya masih fix, nggak ada tilt teleskopiknya plus ya. Dan untuk lampunya sayangnya masih bolam, belum yang LED ya. Ya ini masih unit prototype, mungkin harus diimprove lagi lah biar lebih mengikuti perkembangan zaman. Dan ini kacanya buat ya dandan gitu ya, ada satu, di sini nggak ada. Dan pegangannya cuma ada di sini, penumpang sini malah nggak dapet. Aneh, biasanya nggak dikasih tuh di supir, di sini kok malah nggak dapet ya. Apa mungkin ini belum di convert kali ya, jadi harusnya nanti yang dapat passenger di sini, yang di supir nggak dapet. Jadi ini kan mungkin lihat wipernya masih model setir kiri, ini ya yang di convert cuma setirnya aja, tapi ininya belum diganti ya arahnya ya. Ya udahlah, kayak begitu aja sih kayaknya. Dan ini bagusnya ada armrestnya di sini nih, jadi enak buat senderan tangan. Dan di bawah ini masih ada tempat penyimpanan lagi, dan juga ada bottle holder di sini lah. Dalam ini ya lumayan. Dan ini ada apa? Oh nggak ada sih, cuma dummy aja gitu. Dikirain ada tempat apa. Ya udahlah, iki enak banget pokoknya. Kalau kalian mau jalan-jalan ke gang itu, jadi nggak perlu khawatir ya nyerek kalau mobil itu ngepres ke
ke samping-samping jalan gitu ya. Udah, ini pokoknya cocok banget buat jalanan di Indonesia yang kebanyakan sempit ya, gang-gang sempit kayak gitu. Ya, kurang lebih di interiornya kayak begitu dulu aja sih ya. Kita bakal keluar lagi setelah ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu aja di interior Ceres Iwan ini. Ya tadi sedikit terlupakan kalau di sini sudah ya electric mirror juga ya pastinya, dan yang menarik ada headlamp leveling ya, bahkan di mobil zaman sekarang pun tidak banyak yang punya ya, tapi di Ceres Iwan ini mereka sudah menyediakan ini ya, dan ini untuk C-nya sih sudah bener ya, jadi tidak kebalik kayak mobil Eropa gitu ya, jadi mengikuti mobil Jepang ya. Kurang lebih begitu aja tambahannya. Ya, ini mau akses baris keduanya ya harus narik tuas kayak begini nih ya. Narik tuas kayak begini, dan tadi kelupaan ya, ini masih ada tombol start stop engine buttonnya di sini. Kalau di Wuling Air EV kan tidak ada, sudah langsung pakai injak pedal rem gitu ya kalau mau nyalain. Tapi ini kayak mobil-mobil biasanya internal combustion itu, dan menariknya ini ada hole-nya kayak begini ya. Jadi ya kayak mobil-mobil balap ya, ada lompongannya kayak gini itu. Udah, kita coba masuk aja ke belakang. Aduh, wah. Kayaknya harus nunduk ya karena tingginya tidak terlalu enak juga. Yes, kita diriin ini, dan masuknya pun sangat-sangat gampang ya, tidak perlu majuin kursi, ini sudah bisa masuk sendiri gitu. Nah, ini dia di belakang nih ya. Oke, di belakang ini masih enak ya, masih longgar gitu, jadi nggak mentok, asalkan yang di depan ini ya tahu diri lah, jangan sampai mundur-mundur banget ya, kayak begitu. Dan di belakang ini tidak ada apa-apanya ya, kosongan gini aja, tapi ya minimal ada seat belt kayak begini, dan ada handle-nya ya di belakang ini, lengkap dua jenis ini handle-nya ya, dan ada seat pocketnya juga buat naruh barang ya, minimal ada tempat ya, karena di sini penyimpanannya tidak ada yang tertutup ya. Dan ini buat bottle holder buat bagian belakang nih ya, tapi kalau mau melangkah kakinya ini agak susah nih, jadi harus melangkah kayak begini nih ya, ini agak sedikit menghalangi sebenarnya. Tapi ya sudahlah, mau berharap apa sih dari mobil mungil kayak begini nih. Dan ini dia ini ya headrestnya masih fix ya, tapi buatnya yang nggak kepala pun ya rasanya nggak cocok buat orang yang postur tubuh tinggi gini ya. Jadi ya nggak bisa ngomong banyak lah pokoknya. Ya ini lebih cocok untuk pemakaian dalam kota aja, dan ya kalau keluar kota sih mending jangan ya pakai begini, karena bagasinya pun juga minimalis sekali ya. Yaudah, kurang lebih kayak begini aja ya di baku baris keduanya. Kita coba keluar, apa bisa? Oke. Aduh, ya agak kesusahan kalau mau keluar. Kita ya balikin kursinya pun juga harus manual, nggak bisa langsung gitu. Yaudah, kayak gitu aja sih kurang lebihnya. Kita langsung aja ya, kita mau coba buka bagasinya, harusnya tombolnya ini ya. Ya sayangnya sepertinya lagi dimatiin semua ya ini. Kenapa nggak bisa dibuka ya? Kan tombol kayak tombol gini aja. Dan kita lihat memang kapasitas bagasinya, well ya bukan jadi kebanggaan ya, karena ini small electric vehicle, very small electric vehicle, jadi kapasitas bagasinya bukan untuk dibanggakan. Kemarin sih bisa dibuka ya, ya sudahlah. Ya kalau bisa kita lihat ini ya agak sempit ya kalau kursi belakangnya diberdiriin kayak begitu ya. Jadi ya kalau mau naruh koper sih kayaknya nggak bisa, koper-koper yang besar, atau mungkin ya buat tas-tas kecil gitulah lebih cocok ya, daripada pakai koper pun nggak muat ini ya. Dan ini bibirnya pun juga tinggi, jadi kalau mau masukin tuh agak butuh effort sedikit lah minimal. Yaudah, karena nggak bisa buka bagasinya ya, impresinya kayak begitu aja. Ya sedikit nambahin lagi ya, ternyata bukaannya harus ditekan agak dalam gitu ya biar buka. Nah, di sini ngecasnya nanti buka di sini gitu ya. Ya kita coba buka. Gimana caranya? Oke, ini modelnya buka-bukaan kayak gitu ya. Ya, jadi ngecasnya arahnya kayak persis Wuling Air EV di depan kayak begini nih. Oke lah, menarik banget ini. Tapi ya modelnya kayak begini aja, nggak ada covernya kayak gitu ya, polosan gitu aja, sudah kayak gitu aja tambahannya. Ya karena berhubung mesinnya nggak bisa dibuka, kita langsung aja sebutin speknya di sini ya. Jadi untuk baterainya menggunakan lithium ion fosfat IP67 dengan kapasitas baterainya 16,8 kWh, dan untuk waktu penyasannya di 4,5 jam, dari 10-90% di 3,3 kW. Jenis motor listriknya permanent magnet synchronous motor dengan tenaganya mencapai 30 kW dan torsinya 100 Nm, dan ini seperti yang disebutkan tadi menggunakan penggerak roda belakang. Ya kurang lebih begitu aja sih mengenai mesin dari Ceres Iwan ini. Kurang lebih begitu aja sih review singkat mengenai Ceres Iwan ini ya. Ya kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kasih like, dan juga aku butuh banget komentar mengenai Ceres Iwan ini, mengenai informasi tambahnya seperti apa, dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.